Halo kalian semua para investor dan holders kripto dimanapun kalian berada. Welcome back again to this channel teman-teman. Balik lagi dengan saya ya tentunya di sini. Apa kabar semua kalian? Sudah persiapankah untuk lebaran teman-teman? Mudah-mudahan di lebaran ini ya semuanya bisa bersuka cita, bisa bersenang-senang ya teman-teman. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi berkah untuk kita semua tentunya, amin. Oke teman-teman, di sini saya pengen bahas ya, ini rame banget teman-teman dari Shiba Inu. Shiba Inu sepertinya lagi di masa-masa pengen menanjak ya teman-teman. Kalau kita ngelihat dari sinyal-sinyalnya sih begitu. Saya mungkin akan bahas untuk berita lanjutannya ya teman-teman, terkait kerjasamanya dengan K9 Finance teman-teman. Untuk di Shibarium ini sudah ada lanjutannya, dan juga kemudian ada new listing ya teman-teman. Shiba Inu baru saja di listing di salah satu exchange besar ya di London teman-teman. Sebelum saya bahas lebih lanjut teman-teman, mungkin saya bakalan update market dulu untuk hari ini. Kalau kita ngeliat market hari ini sudah mulai membaik ya ketimbang 2 hari yang lalu ya teman-teman. Walaupun dalam 1 hari ini memang terjadi koreksi, tapi kalau misalnya kita ngeliat ketimbang dibandingkan dengan 2 hari yang lalu, ini cenderung recover teman-teman. Jadi ini jauh lebih baik sebenarnya. Dan kalau kita untuk ngelihat ya untuk total market cap kripto global saat ini itu nilainya di hampir 2,6 triliun dolar teman-teman. Dan kemudian untuk volume market kripto selama 24 jam ini itu 61,85 dolar. Masih cenderung sideways teman-teman dari kemarin, karena untuk penurunannya sendiri tidak terlalu signifikan ya teman-teman. Untuk total market cap penurunannya cuma ini ya teman-teman, cuma 0,1%, dan kemudian untuk volume perdagangannya cuma turun 0,18%. Sementara itu ya dominasi Bitcoin di sini masih 52% lebih teman-teman. Hampir 53% di 52,71%. Dan kemudian teman-teman kalau kita ngelihat di sini ya untuk market cap Bitcoin sendiri ini angkanya sudah di 1,3 triliun ya teman-teman, dibandingkan dengan 2-3 harian lalu itu 1,2 triliun dolar. Dan untuk harganya teman-teman, harganya di sini 69 ribuan ya, 69.200, walaupun tadi malam kita ngelihat sudah sampai di 70 ribu ya teman-teman. Dia sudah menguji ulang level ATH-nya, tapi di sini ada koreksi sedikit lagi. Dan di sini ya FYI aja teman-teman, di sini menjelang halving tinggal 11 hari lagi, kurang lebih tinggal 1.700-an blok lagi teman-teman, tepatnya 1.766 blok lagi. Dan kemudian untuk Ethereum teman-teman sudah harga jualnya di 3.400 dolaran lagi. Di sini walaupun ada penurunan di 1 pekan terakhir, tapi ini cenderung membaik teman-teman. Sekali lagi saya bilang ini recover ya. Ya mudah-mudahan aja ya Ethereum ini bisa menguji kembali level ATH-nya teman-teman di 4.000 dolar. Oke teman-teman, kita langsung aja ke Shiba Inu. Di sini saya pengen update sedikit tentang Shiba Inu terkait harganya teman-teman, terkait pergerakan marketnya. Di sini untuk Shiba Inu harga jualnya sekarang 2782 ya, dengan 40 di belakang koma. Dan kalau kita ngelihat di sini koreksi ya, koreksinya hampir 2% di 1 hari terakhir ini. Dan kalau kita ngelihat untuk ATH hariannya di kemarin itu ya teman-teman, di situ mencapai 2891. Tapi kemudian ada koreksi teman-teman ya, dan sampai hari ini harganya di 2782. Oke, dan kalau kita ngelihat untuk analisis teknisnya ya teman-teman, walaupun ini tidak terlalu penting banget, tapi di sini menurut banyak para analis sudah membentuk segitiga naik ya teman-teman. Kalau kita ngelihat di sini dari ATH-nya yang kemarin itu di 4589 teman-teman, kurang lebih di tanggal 5 Maret kemarin. Dan kemudian untuk meranjak naiknya ya coba kita tarik garisnya di sini teman-teman. Nah di sini sudah membentuk segitiga naik teman-teman. Ya mudah-mudahan ini dengan halving Bitcoin ini ya, yang tinggal 11 hari lagi, pergerakannya bisa melonjak naik teman-teman. Harapan kita semua sih sama. Kira-kira seperti itu ya teman-teman terkait analisis teknisnya. Tapi saya tidak terlalu percaya juga dengan analisis teknis ini, karena memang tidak ada yang tepat bisa memprediksikan cryptocurrency teman-teman. Karena untuk cryptocurrency ya news sangat mendominasi. Kalau misalnya newsnya bagus atau beritanya bagus, otomatis dia akan naik ya. Tapi sebaliknya juga, kalau misalnya ada berita buruk, otomatis cryptocurrency bakalan down. Jadi menurut saya analisis teknis ini cuma sekedar historical aja ya teman-teman, cuma menjadi referensi buat kalian semua, tapi tidak bisa dijadikan sebagai acuan teman-teman. Dan oke, anyway kita langsung aja masuk ke beritanya. Di sini ada berita bagusnya dari Shiba Inu teman-teman. Di sini saya mau ngangkat berita lanjutan mungkin teman-teman ya, terkait kerjasamanya dengan K9 Finance, yaitu di mana ada peluncuran decentralized apps atau DApps teman-teman, yang mana sekarang ini K9 Finance ini sudah mengumumkan tanggal dan roadmap peluncurannya di Shibarium. Di sini kalau kita ngeliat inti beritanya teman-teman, menurut jurnalnya peluncuran mainnet aplikasi terdesentralisasi atau DApp K9 Finance yang sangat dinanti-nantikan akan terjadi dalam 3 fase di tahun ini. Tahap pertama yaitu Hesper ya teman-teman, akan diterapkan pada akhir Q2 2024. Dan anyway, Hesper itu adalah tahap dasar dan versi beta dari DApp K9. Tim ekosistem K9 mendapatkan namanya dari nenek moyang anjing modern, yang mana namanya agak susah nih ya teman-teman, Hesperosioninae.
Dan kemudian khususnya tahap awal ini memerlukan pengujian dan pembelajaran ekstensif dalam jaringan Sibarium. Selain itu, Canaan berencana untuk menerapkan fase kedua platform staking cairnya di mainnet Sibarium pada Q3 2024. Jadi kuartal ketiga ya baru penerapan platformnya teman-teman. Dan kemudian tahap kedua ini dijuluki Boro, adalah nama yang diambil dari anjing penghancur tulang, Boro vaginae yang tangguh. Ini mewakili rilis di app staking Canaan dinamis di mainnet Sibarium. Nah ini ya intinya, setelah peluncuran Boro, pengguna Sibarium dapat dengan mudah menukar bond SibaSwap yang mereka staking dengan token staking cair K9 Bond teman-teman, milik Canaan ya, atau KN Bond ini miliknya K9 teman-teman. Dan kemudian ya untuk tahap terakhirnya penerapan K9 di Sibarium akan selesai pada Q4 2024 dengan peluncuran tahap Saninae. Saninae akan menunjukkan kemampuan beradaptasi dan keanekaragaman spesies anjing saat ini. Oke teman-teman, intinya ini merupakan berita bagus ya, ini berita lanjutan, berarti kerjasama ini sudah siap diimplementasikan. Jadi Sibarium tentunya akan lebih maju lagi dan otomatis ya dengan adanya di app ini pembakaran otomatis akan lebih lancar teman-teman. Sehingga nanti sistem burningnya ini akan berjalan lebih konsisten lagi teman-teman. Jadi bukan cuma mengharapkan dari komunitasnya, tapi di sini ada peluncuran platform dari Canaan Finance dan Shiba Inu di Sibarium yang mana membuat sistem pembakaran atau sistem burningnya itu berjalan dengan otomatis. Oke, next teman-teman, di sini beritanya juga ada satu berita bagus lagi. Di sini Shiba Inu sudah di listing ya di bursa global terkemuka di Nexo teman-teman. Buat kalian yang belum tahu Nexo ya, Nexo ini salah satu perusahaan finance juga, perusahaan raksasa finance dari London teman-teman. Dan di sini awalnya ini memang lending company ya teman-teman, atau perusahaan peminjaman. Tapi kemudian sekarang dia sudah merambah ke dunia cryptocurrency dan sekarang sudah menjadi salah satu exchange besar juga di London. Oke, untuk intinya sendiri teman-teman, inti dari berita ini kalian bisa ngeliat di Twitternya ya, di Nexo teman-teman. Di sini Shiba is live on Nexo. Nexo mengumumkan hal ini dalam postingannya di X, mencatat bahwa penggunanya sekarang dapat membeli, menukar, dan mengirim Shiba Inu melalui platformnya. Namun mereka mengonfirmasi bahwa perdagangan Shiba Inu tidak tersedia di Inggris pada saat berita ini dimuat. Jadi di sini teman-teman sudah bisa diperdagangkan, tapi untuk ketersediaannya masih belum ada ya. Dan saya yakin ini sebentar lagi bakalan available di Nexo. Jadi Shiba Inu sudah bisa diperjualbelikan di situ. Dan kemudian teman-teman, fitur yang didukung untuk Shiba Inu ini teman-teman, menurut pengumuman tersebut pengguna Nexo sekarang dapat membeli Shiba Inu dengan kartu bank mereka dan meminjam aset lain melalui Shiba Inu. Selain itu, perkembangan terkini berarti pengguna dapat mengirim token Shiba Inu ke pelanggan Nexo lainnya hanya dengan menggunakan nomor telepon atau email mereka. Nah ini teman-teman keunikan dari Nexo, jadi di sini dia membuat kinerja atau mempercepat transaksinya ya teman-teman. Di sini ya untuk sesama pelanggan Nexo itu bisa saling bertukar Shiba Inu teman-teman, bisa saling mengirim dan menerima hanya dengan menggunakan nomor telepon dan alamat email. Jadi sistemnya ini sudah diintegrasikan ke blockchain ya teman-teman, dengan cara konvensional Web2 tapi tetap bisa untuk saling bertukar atau mentradingkan Shiba Inu teman-teman. Nah selain itu ya teman-teman, di sini berita menariknya, listing ini akan memberi pelanggan kesempatan untuk menukar Shiba Inu dengan aset kripto lain yang didukung, termasuk ke Bitcoin, Arbitrum, Ethereum, dan Litecoin. Nah jadi sudah bisa di-swap ya teman-teman, Shiba Inu sudah bisa jadi pairingnya. Jadi kira-kira seperti itu ya teman-teman. Ini merupakan berita bagus juga dari Shiba Inu tentunya. Ada partnership dan kemitraan baru lagi teman-teman bersama salah satu perusahaan atau raksasa finance juga. Dan harapannya semoga aja Shiba Inu ini bisa melonjak naik ya dengan berita-berita bagus ini. Dan kemudian dengan analisa teknis yang tadi saya tunjukin ke teman-teman, mudah-mudahan ini semuanya bisa berharmoni teman-teman, bisa seiring sejalan untuk membuat perubahan terhadap harga Shiba Inu teman-teman. Karena saya yakin para holder Shiba Inu ini semuanya harapannya sama. Kita berharap Shiba Inu bisa memangkas nolnya terus ya. Tapi yang paling masuk akal mudah-mudahan dalam waktu dekat ini Shiba Inu sudah bisa memangkas nolnya 1 ya teman-teman, agar Shiba Inu bisa menguji di level ATH-nya di tahun 2021 kemarin. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Sekali lagi terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah klik video ini, dan juga terima kasih buat kalian yang sudah subscribe channel ini dan like video ini. Semoga video ini bisa menjadi manfaat untuk kalian semua. Oke teman-teman, sebelum saya closing, sekali lagi saya bakalan disclaimer untuk kalian. Channel ini bukan merupakan channel financial advisor ya teman-teman. Tidak ada ajakan untuk membeli salah satu aset apapun atau aset kripto apapun. Semua keputusan ada di tangan kalian. Kalian tetap harus melakukan do your own research teman-teman. Carilah berita-berita pembanding dan juga informasi yang valid agar keputusan kalian nanti tidak berujung di penyesalan. Oke, anyway teman-teman, akhir kata sampai ketemu lagi di video-video yang selanjutnya. Bye.